Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Siti Nur Fadila dengan NPM 2023 1250 04 18. Di sini saya akan menjelaskan RPP saya untuk materi selanjutnya yang materinya itu tentang descriptive text. Ini RPP Kurikulum Merdeka untuk SMA ya, dengan mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 dengan alokasi waktunya 1 kali 45 menit. Nah, untuk capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi informasi spesifik dan tersirat dalam teks deskripsi sederhana tentang orang, hewan, tempat, atau benda, serta menganalisis unsur kebahasaan yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Nah, tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian, tujuan, struktur, dan ciri bahasa descriptive text. Yang kedua itu ada menunjukkan bagian identification dan description dalam contoh teks. Dan yang ketiga, menjawab 3 soal multiple choice berdasarkan teks yang sudah diberikan. Nanti ada teksnya di PPT. Lalu ada menulis satu teks deskriptif 8 sampai 10 kalimat sesuai struktur itu nanti untuk tugas di akhir ya. Dan materi pembelajarannya itu pertama itu ada pengertian dan tujuan deskriptif teks, lalu struktur. Di struktur ini ada dua, identification dan description. Lalu ciri kebahasaan, simple present, adjective, adverbs, vocabulary. Contoh teksnya itu the study corner ya. Terus ada latihan soalnya yang tadi multiple choice sama yang terakhir tugas menulis descriptive text. Di sini itu memakai pendekatan deep learning. Diterapkan itu melalui 4C atau 4C itu critical thinking, creative collaboration, dan communication. Lalu pemahaman konsep secara mendalam, koneksi antar pengetahuan, teks struktur fungsi, and refleksi dan evaluasi pengalaman belajar. Nah, model pembelajaran yang saya pakai itu discovery learning dan literacy based learning. Metodenya itu observasi, diskusi terbimbing, latihan individu, pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya itu ada guru itu menyapa, berdoa, dan melakukan absensi. Lalu guru bertanya apa itu teks deskripsi, dan guru menjelaskan tujuan pembelajarannya. Kegiatan intinya itu ada eksplorasi konsep, observasi atau critical thinking. Peserta didik itu membaca contoh teks The Study Corner. Lalu siswa mengamati dan menebak struktur teks gitu. Nanti saya akan tanya di teks itu tuh ada struktur apa aja. Ada elaborasi yang guru menjelaskan definisi, tujuan, struktur, ciri kebahasaan, deskripsi teks, dan siswa mengidentifikasi bagian identification dan description pada teks. Nah, koneksi konsep atau reasoning. Sini tuh nanti siswa menjawab 3 soal multiple choice. Siswa menganalisis kenapa jawaban itu bisa benar gitu. Lalu ada creativity. Siswa membuat outline teks deskripsi mereka 8 sampai 10 kalimat. Nanti topiknya itu my favorite person, a place you like, a special object. Lalu ada kolaborasi. Siswa saling bertukar outline dan memberi masukan singkat. Terakhir itu guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran struktur fungsi ciri bahasa. Guru memberi tugas rumah, membuat deskripsi teks 8 sampai 10 kalimat. Terus guru menutup pembelajaran. Untuk penilaiannya itu ada dua, ada formatif dan sumatif. Yang formatif itu identifikasi struktur teks sama soal multiple choice 3 nomor. Yang sumatif itu teks deskriptif 8 sampai 10 kalimat itu nanti untuk penilaian di pertemuan selanjutnya. Dan media pembelajarannya itu PPT materi deskriptif, buku bahasa Inggris kelas 10, lembar kerja, soal pilihan ganda, dan lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya kita masuk ke materinya. Ya.
Eish. Nah, oke. Sini tentang descriptive text. What is descriptive text? Nah, descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Jadi teks deskriptif itu adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan secara spesifik tentang suatu objek, baik itu orang, hewan, tempat, ataupun benda. Intinya, ketika kita menulis teks deskriptif, kita sedang mencoba menuliskan gambar di benak pembaca melalui penggunaan kata-kata. Eh, Jadi, deskriptif teks itu untuk memberikan gambaran yang jelas dan membuat pembaca seolah-olah hadir di lokasi yang kalian jelaskan. Gitu. Di sini ada purpose of descriptive text. Nah, di sini purpose of descriptive text atau tujuannya itu ada 4. Yang pertama itu to describe person, thing, or place in specific. Itu menggambarkan secara detail dan spesifik, bukan umum. Menggambarkan orang, benda, tempat dengan spesifik. Kedua ada to give a clear picture to the reader. Di sini tuh untuk menyajikan citra yang jelas dan tidak ambigu gitu kepada pembaca. And to help reader imagine the person, thing, or place. Ini membantu pembaca untuk berimajinasi tentang tempat, benda, atau orang tersebut. Dan yang terakhir, often used in stories, report, and introduction. Teks ini itu adalah fondasi dalam berbagai jenis tulisan, mulai dari fiksi hingga laporan ilmiah. Nah, di sini ada generate structure of descriptive text atau strukturnya. Yang pertama itu ada identification dan 2 description. Identification itu bagian pembuka. Biasanya pada paragraf pertama, fungsinya sangat krusial, memperkenalkan subjek yang akan dideskripsikan. Jawab pertanyaan apa atau siapa yang akan jelaskan. Contohnya itu, di sini ada identification, contohnya my best friend is Sarah. Yang kedua itu description. So the detailed description of subject, it may include the information about qualities, appearance, or characteristic. Nah, di sini deskripsi ini adalah inti atau badan teks. Di sinilah semua detail itu masuk. Kalian itu bisa menjelaskan kualitas, penampilan, karakteristik, atau fitur unik dari subjek. Nah, contohnya itu ada she has long black hair, bright eyes, and a friendly smile. She is always cheerful and helpful. Nah, untuk language feature atau unsur kebahasannya itu, tes deskriptif itu menggunakan simple present tense, menggunakan adjective dan juga adverb, dan juga menggunakan using present passive voice gitu. Nah, ini untuk vocabulary-nya yang nanti kemungkinan akan muncul di teks narasinya ya, deskripsinya. Ada amazing, luar biasa, crowded, ramai, historical, bersejarah, stunning, menakjubkan, ancient, kuno, wild, puas, interesting, menarik, pleasant, nyaman, quite, tenang, boring, membosankan. Vocabulary ini, kata-kata atau kosakata ini biasanya itu ada di descriptive text dan sering banget digunakan di dalam descriptive text. Oke. Sekarang kita masuk ke contohnya. Jadi, the study
At home, there are small study corner that I always end up coming back to, no matter how busy or tired I am. Ini bisa kalian baca sebentar, gak perlu dipahami dalam sih, cuman nanti ada pertanyaan di slide selanjutnya, 3 pertanyaan untuk kalian jawab. Ya, boleh dibaca dulu. Sudah? Kalian sudah membacanya? Ya, sudah. Oke. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, what place is being described in the text? Apa jawabannya? Tempat apa yang dideskripsikan di teks tersebut? Jawabannya yang B. B. The writer's study corner. Benar. Oke. Selanjutnya yang nomor 2. What details show that the study corner feel relaxing? Apa jawabannya? Yang B. The sunlight warms the spot in the afternoon. Oke, nice untuk jawabannya. Nah, yang terakhir, pertanyaannya, what makes the study corner feel peaceful for the writer? Jawabannya yang C. Yang C. Yeah, it is quiet and has warm sunlight. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke, selanjutnya. Di sini ada assignment, ini tugas untuk kalian yang akan dikumpulkan di minggu depan di pertemuan selanjutnya ya. Di sini kalian diminta untuk menulis satu descriptive text atau teks deskripsi dengan 8 sampai 10 kalimat. Kalian bisa pilih dari 3 topik ini. Dari your favorite person, a place you like, an object that it's special to you. Dan kalian harus masukin strukturnya. Yang pertama itu ada identification, yang kedua itu description with detail and adjective. Dikumpulinnya di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Terima kasih atas partisipasi kalian dan terima kasih sudah menyimak pembahasan tentang descriptive text di pertemuan pertama kita ini. Eh, Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Nanti saya akan menanyakan di minggu selanjutnya tentang progres kalian menulis descriptive text. Oke, sekian sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Thank you, Miss.